Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hari-hari belakangan ini saya terus-menerus terobsesi dengan satu kebenaran dan tercengkerami oleh kebenaran itu. Kebenaran yaitu bahwa Tuhan Yesus telah membayar hutang dosa kita. Oleh karena Dia telah memikul semua kesalahan kita, maka dalam satu aspek kita dipandang tidak lagi bersalah. Dalam satu aspek, sebab semua kesalahan telah dipikul oleh Tuhan Yesus. Dengan hal ini, maka Tuhan Yesus bisa membawa orang-orang yang percaya kepadanya, percaya karya salibnya kepada Bapa untuk diterima sebagai anak. Kalau didramatisir kira-kira begini, Bapak, orang-orang ini telah saya tebus kesalahan yang mereka lakukan, hukumannya telah kupikul, jadi terimalah sebagai anak. Bapa tidak mungkin mengingkarinya. Dia akan menyambut orang-orang yang kesalahannya telah dipikul oleh Tuhan Yesus ini, yang hutang dosanya telah dibayar oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya setiap individu bisa berurusan dengan Bapa sebagai anak, dengan hubungan yang eksklusif, dengan hubungan yang intim. Di Perjanjian Lama, saudara, hanya imam yang bisa berhadapan langsung dengan Allah. Tetapi dengan kematian Tuhan Yesus, tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Ini isyarat yang jelas bahwa tidak ada lagi diskriminasi. Semua orang bisa masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Jadi kita semua diberi keberanian untuk menghadap Allah Bapa yang Maha Agung, Allah Bapa yang Maha Kudus. Bapa tidak mungkin tidak menyambut kita. Bapa bisa membangkitkan kecintaan yang istimewa kepada masing-masing induk sebagai anak. Sebagai anak. Sebelum Tuhan Yesus membayar hutang dosa kita, sebelum Tuhan Yesus memikul hukuman atas kesalahan kita, Bapa tidak bisa menerima kita sebagai anak. Jadi hubungan istimewa itu bisa terjalin karena Tuhan Yesus. Kalau bagi kita sulit, saudara, dalam sekejap mengubah perasaan itu sulit. Tapi bagi Allah tentu bisa. Dalam sekejap tirai Allah, tirai bait Allah terbelah dan menyambut semua kita atau orang-orang yang percaya karya salib Tuhan Yesus itu sebagai anak-anak. Tetapi ini anak-anak yang belum dewasa. Itulah sebabnya maka Bapak harus mendidik.
Di pertemuan terdahulu telah saya singgung itu. Bapak mendidik supaya anak-anak yang belum berkeadaan sebagai manusia yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah harus dididik. Kalau terjemahan bahasa Indonesia kita menggunakan kalimat dihajar. Kalau tidak dihajar, bukan karena Bapak tidak mau menghajar, karena tidak tekun. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, ya, hendaklah kita punya mata memandang kepada Yesus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan kehinaan memikul salib. Lihat tekunnya Tuhan Yesus. Kamu harus tekun. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kamu belum all out. Kamu belum dengan segenap hati, segenap jiwa. Belum habis-habisan. Nah, orang yang tidak habis-habisan ini, orang yang tidak mau dihajar. Kalau kamu tidak dididik, kamu bukan huwios, bukan anak yang sah, tapi anak gampang, notos. Nah, Bapak mendidik kita, individu per individu. Ini luar biasa, saudara. Ini tidak pernah terjadi di zaman perjanjian lama. Umat perjanjian lama hanya diberi hukum dengan segala sanksinya. Dan manusia secara psikologi, secara kejiwaan, tentu takut dengan hukuman. Dia harus patuh pada hukum atau semacam syariat. Diatur dengan cara hidup keberagamaan. Tetapi orang percaya ini menghadirkan Bapa, datanglah kerajaanmu. Itu Bapa kami yang datanglah kerajaan, memerintahlah. Sebagaimana pemerintahan dunia melindungi, mengayomi masyarakat, tapi juga mendidik, mendewasakan. Bapa apalagi kehadiran kerajaannya bukan hanya mengayomi, melindungi. Dalam hubungan sebagai Bapa, dia juga mendidik kita, saudara. Dia mendidik kita. Mengapa harus dididik, saudara? Ada dua hal yang penting. Yang pertama, supaya hubungan dengan Bapa harmoni. Seperti Tuhan Yesus harmoni. Yang kedua, menjadi mempelai. Sebenarnya ini sama dengan menjadi saudara. Saudara Yesus itu mempelainya. Kekasih-kekasih. Mempelainya. Dengan karakter manusiawi yang kita miliki, dan segala cacatnya, kita tidak bisa memiliki hubungan dengan Bapa secara harmoni. Tanpa menjadi seorang yang mengenakan atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah, tidak mungkin kita bisa seimbang dengan Tuhan Yesus. Maka dikatakan berulang-ulang di Alkitab agar kita menjadi umat yang layak. Menjadi orang Kristen itu harus memiliki isi dan tujuan hidup hanya ini. Menikah, tidak menikah, tidak masalah.
punya anak, nggak punya anak, nggak masalah. Tidak ada yang penting kecuali bagaimana kita menerima didikan Bapak untuk menjadi anak yang harmoni dengan Bapak, sekaligus menjadi saudara. Saudara, Bapak di surga tidak ingin meletakkan saudara-saudara bagi putra tunggalnya, saudara-saudara yang brengsek. Bapak ingin memiliki putra-putri yang mengimbangi karakter putra tunggalnya, yang nantinya bersama-sama dengan putra tunggalnya ini dimuliakan. Dimuliakan bersama-sama dengan putra tunggalnya. Nah, orang yang menolak mengisi hidupnya untuk hal ini, dia menolak karya salib. Dia menolak keselamatan. Jadi kalau hanya menjadi orang Kristen, rajin ke gereja, ikut mengambil bagian dalam kegiatan gereja, bahkan jadi pendeta sekalipun, tetapi tidak sungguh-sungguh berjuang untuk mengambil bagian dalam kekudusan Allah, dia bukan Kristen yang sejati. Dia Kristen palsu. Jadi ketika Tuhan Yesus membawa kita kepada Bapa sebagai anak-anak, tidak ada lagi yang berarti dalam hidup kita kecuali Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Roh Kudus akan diutus Bapa, dimeteraikan di dalam hati orang percaya dan membimbing orang percaya ini untuk berkarakter seperti Bapa, atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi, atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah, supaya hubungannya harmoni dengan Bapa dan menjadi mempelai atau saudara. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya makin menghayati hal ini, saudara. Dan seiring dengan pengertian yang bertumbuh dalam diri saya ini, dengan sendirinya keindahan dunia menjadi pudar. Dan kalau saya berkhotbah seperti saat ini, gairah saya untuk mengajak saudara berubah itu kuat. Karena saya sendiri juga berusaha untuk berubah. Saya sendiri berusaha untuk berubah. Keinginan daging ini menyeret kita. Ambisi-ambisi selera jiwa kita menyeret kita, yang membuat kita lambat bertumbuh. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak bisa. Makanya dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 itu, saudara, ayat yang keempat. Silakan baca. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Terus? Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Oke, begini Bapak Ibu. Belum sampai mencucurkan darah itu bisa punya banyak pengertian. Di antaranya satu, tadi sudah saya katakan, harus habis-habisan, harus all out. Kalau sampai mencucurkan darah itu kan bicara soal luka, sampai mati. Kalau Tuhan Yesus bukan hanya luka, sampai mati. Jadi kalau uang 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta, 1 miliar, 3 miliar, 1,2 triliun, masih belum ada artinya. 1-2 jam, 3-4 jam, masih belum ada artinya. 24 jam, segenap hidup, tanpa batas. Lalu dikatakan di ayat yang berikutnya tadi, ayat yang kelima.
Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jelajah kesempurnaan di dalam Tuhan untuk bisa memiliki hubungan yang harmoni dengan Bapa dan seimbang dengan Tuhan Yesus itu tak terbatas. Kita pikir sudah bagus, ternyata belum. Sudah nyaris sempurna, ternyata belum. Yang ini tidak bisa dibahasakan. Ini hal yang benar-benar bersifat batiniah. Saudara akan mengalami kalau saudara bergumul di situ. Jadi ketika kita berjalan, yang pertama harus meninggalkan beban dan meninggalkan beban, keterikatan dengan dunia dan daging kita ini masih terus berlangsung. Kalau beban ini cinta uang, ini akar segala kejahatan. Jadi kalau yang matre, masih matre, hidupnya masih bisa dibahagiakan oleh dunia ini, you mendingan tutup buku, nggak usah jadi Kristen. Atau jadi Kristen nggak usah mimpi dimuliakan bersama Yesus. You sudah. Kalau you masih bisa dibahagiakan dengan barang branded, mobil bagus, rumah mewah, masih mimpi bisa dibahagiakan oleh dunia ini, you udah nggak bisa sejak ngomong lagi. Stop, berhenti. You udah nggak bisa sejak ngomong. Saya bicara kepada orang yang betul-betul mau ini. Kalau saudara tidak menurut yang saya ngomong, Anda pikir saya terlalu ekstrim, you ketemu Bapak di surga, pengetahuanmu lengkap nanti, you akan nyesel. Bagaimana Bapak membuka hatinya dan berkata, anak-anakku, itu harganya darah Yesus. Cintanya begitu tulus. Dan kalau saudara bertemu dengan wajah agung Tuhan Yesus yang begitu mencintai kita, yang mempersembahkan tubuhnya bagi kita, ya, kita sangat mengerti apa artinya asal ada makanan pakaian cukup, tidak punya kepala tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, meninggalkan segala sesuatu, melepaskan segala sesuatu. Jadi tidak terlalu berat dibanding dengan apa yang Tuhan berikan untuk kita. Yang bikin rusak saudara itu pendeta-pendeta yang dengan mudah melegalisir Anda anak Allah, padahal watakmu belum watak Bapa, belum mengenakan kodrat ilahi. Memang anak, tapi anak yang tidak sah. Dan Bapa Allah, Tuhan kita Yesus Kristus akan berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Sekarang ini kita harus mati-matian melakukan kehendak Bapa. Ini baru langkah awal. Ya memang seiring ini. Terus ini bertumbuh terus. Ini tidak terbatas saudaraku. Jangan anggap enteng. Sudah begini aja deh. Dipukul, diingatkan masih ya udah begini aja deh. Nggak terbatas. Ini saja saudara belum selesai. Nanti seiring dengan pertumbuhan ini, saya kasih tahu satu hal ya. Saudara punya hubungan dengan Bapak luar biasa. Waktu berdoa Bapak, itu beda dengan dulu waktu kita berkata Bapak, beda. Yang ini tidak bisa dilukis dengan di atas kanvas. Hal ini nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau kita sering mendengar orang berkata kasih Bapak, ngerti nggak kasih Bapak itu? Kalau kamu sudah berusaha hidup suci benar-benar,
berusaha hidup sempurna walaupun kadang masih gagal. Kalau kau sungguh-sungguh meninggalkan percintaan dunia, baru bisa menyentuh hati Bapa dan merasakan kasih Bapa. Kalau enggak, omong kosong. Omong kosong. Saudara, kalau lihat kerajaan sorga, emas 30 triliun ton nggak ada artinya. Kok masih lo nggak mau tahu lo? Aduh, saudara, capek lihat begini nih, saudara. Nggak mau berubah. Harta itu kayak segalanya gitu. Padahal begitu you mati, jebret, selesai semua. Tapi kalau saudara mengerti bahwa hidup ini hanya sebuah proses, bagaimana bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah? Baca ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Terus, Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. kalau orang tua kita mendidik kita sesuai dengan apa yang dipandang baik, kita bisa mengukur loh. Setelah tua begini, oh kita tahu Papa maunya apa. Tapi Bapak di surga, you bisa ukur. Nggak bisa. Tidak terbatas. Jangan berhenti. Ya udah begini saja. Lalu ya cukup begini. Lalu ya udah begini. You mau sibuk apa? Kok nggak mau sungguh-sungguh loh? Tinggalkan semua kesenangan dunia. Yuk, kita harus sekolah dengan giat, kuliah dengan tekun, cari uang yang giat. Semua itu juga untuk Bapak. Nanti kalau kita sudah mati, sudah ada waktu untuk menunjukkan, membuktikan kasih kita kepada Bapak. Nah, ini nggak bisa saya ajarkan dengan kata-kata. Kalau saudara bersentuhan dengan kasih Bapak, ya, saudara akan rela serahkan nyawa saudara kepada Bapak. Saudara ngerti nggak saya ngomong apa ya? Ngerti nggak? Saudara itu mesti berdoa tiap hari 30 menit. Ketemu Bapa. Hidupkan Allah dalam hidupmu. Pertimbangkan semua yang kau lakukan sesuai enggak dengan pikiran perasaan Allah. Hidupkan itu. Nanti hubungan saudara dengan Bapa luar biasa. Sampai ketemu itu hubungan itu, saudara. Allah itu ya, Bapak kita itu ya, bisa membuat satu hubungan yang luar biasa. Kalau di Amsal 30 ayat 18-19 itu, penulis Amsal berkata, aku enggak ngerti loh kalau hubungan pria wanita yang jatuh cinta. Itu luar biasa. Efesus pasal 5 ayat 31-32. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Ini rahasia besar, tapi yang kumaksudkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Artinya begini loh, hubungan suami istri itu menjadi lambang hubungan Kristus dan jemaat. Itu kalau cinta yang benar itu luar biasa loh.
Nah, sekarang ada jenis cinta juga yang pasti lebih luar biasa dari hubungan suami istri, hubungan dengan manusia, yaitu kita dengan Bapa. Allah bisa membuat hubungan itu. Dia sudah membuka hatinya. Aku mencintai kamu, jebret dalam sekejap. Kita tidak bisa dalam sekejap, jebret, tidak bisa. Diproses lewat pendidikan. Kalau Bapak jebret, ceger, selesai. Aku mencintai engkau karena putraku telah mati untukmu. Mari, kalau aku tidak mengasihimu sebagai anak, aku mengkhianati putraku. Makanya Tuhan Yesus menjadi syafaat kan di samping Bapa. Kalau saudara salah, kita salah berkata, ampuni aku Bapa. Ada juru syafaat. Ya Pak, sudah ku tebus kesalahannya. Oke, Bapak lihat anaknya, sudah. Tapi bukan berarti lalu final selesai. Dididik dulu batinmu supaya kamu tidak berbuat kesalahan lagi. Dosamu dibayar, hutang dosamu dibayar supaya kamu tidak berhutang lagi. Ya sekali-kali masih salah, ya oke. Tapi setelah itu terus dididik untuk sempurna, bisa mengimbangi Tuhan Yesus. Makanya jangan saudara merasa puas dengan hidup kekristenan yang saudara sudah mencapai. Kita kan punya kecenderungan puas diri. Ya udah luar biasa ini. Kenapa luar biasa? Ya nggak ada orang seperti saya. Gitu kan? Aku lebih baik, mandek di situ. Pandanglah Tuhan Yesus, ayat dibaca. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, Ya. supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Iya. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Kira-kira kan begini saudaraku, Bapak, aku telah mati untuk mereka. Bapak terima. Oke, kudidik lewat rohku, Roh Kudus ditaruh. Dia nggak nurut. Lalu panggil saya, Tuhan, Tuhan, apa kamu? Apa kamu? Kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Enggak. Itu maksudnya. Jangan ngaku-ngaku percaya lalu masuk surga. Percaya itu apa? Kalau ringkasnya, percaya itu berarti menjadi seperti Yesus. Ngerti nggak saudara? Kau ku beli, ku bayar supaya dididik Bapakku. Kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Aku tidak kenal kamu. Itu maksudnya. Ini sudah paling benar yang saya katakan ini. Mau ditentang bagaimana? Ini benar. Tolong deh dimengerti. Kita harus berjuang untuk itu, saudara-saudara. Anda ada di sini untuk mengerti kebenaran dan mengenakan kebenaran itu. Nah, seringkali yang kita pahami Tuhan Yesus telah menebus dosa kita, ya sudah selesai, gitu. Selesai, Tuhan sudah pilih kita, kita masuk surga. Waduh, itu menyesatkan, saudara. Melumpuhkan itu kehidupan iman Kristen. Jadikan duniamu hanya untuk mencari Tuhan. Kerja pun karena Tuhan, bisnis pun karena Tuhan. Semua demi Tuhan. Mungkin saudara yang tidak mau ngerti berkata, wah kalau mikir gitu kapan saya dagang Pak? Ya dagang saja, kerja aja. Kita semua banyak kesibukan kok hari-hari. Saya juga punya kesibukan, bukan hanya kesibukan gereja. Ada kesibukan yang lain. Semua dilakukan untuk Tuhan. Kalau saudara pengusaha, pedagang, yuk cari uang itu untuk Tuhan loh, bukan untuk diri saudara loh. Ya kalau saudara beli rumah, punya mobil cukup. Bukan untuk nimbun uang supaya anak saya nanti lebih tenang. Loh, anakmu udah punya rezeki sendiri kok. Kamu kumpulkan uang untuk Tuhan, lalu kau berikan, mestinya untuk Tuhan maksudnya, kau berikan untuk anak. Jadi kutuk itu. Bahkan saya mau khotbah khusus yang soal bagaimana artinya berkat itu. Puji Tuhan Pak, anak saya udah punya anak. Diberkati Tuhan.
Kalau anakmu tidak melayani Tuhan itu kutuk loh, kutuk untuk dia, kutuk untuk dirimu. Puji Tuhan Pak, anak saya sudah lulus sekolah, dia lulus jadi sarjana, tapi sarjana untuk kepentingannya sendiri, jadi kutuk untuk dia. Ngerti nggak? Kutuk. Puji Tuhan Pak, goal Pak, bisnis saya Pak. Lalu ya diberkati Tuhan lah. Enggak, itu kutuk kalau kamu tidak gunakan untuk Tuhan. Dengar, itu kutuk. Puji Tuhan Pak, saya sudah sembuh berkat Tuhan. Sembuh lalu mau apa kalau kamu sembuh? Untuk apa sudah sembuh? Untuk apa kau lulus sekolah? Untuk apa kamu kaya? Untuk apa kamu sehat? Untuk apa kamu diberkati itu? Diberkati dengan berkat jasmani. Semua juga untuk Tuhan, saudara. Ini konsekuensi logis seorang yang ditebus dan diberikan harga yang lunas dibayar. Tapi soal uang, soal harta, udah kita lupakan dulu deh. Nanti saya dikira cari uang. Sekarang yang penting bagaimana Anda ini loh. Sudah bener lah, saudara. Minggu ke gereja, Selasa gereja, Jumat ke gereja. Tiap hari gereja nggak masalah. Yang penting bisnismu tidak terganggu, keluargamu nggak terganggu. Tapi kalau terganggu jangan. Rumah tanggamu harus dijaga, bisnismu harus benar. Baru ke gereja. Karena bisnis, rumah tangga, keluarga itu pun pekerjaan Tuhan. Tapi kalau anak sudah besar atau sudah tidak punya tanggung jawab yang menyita waktu, ya cari Tuhan aja lah, saudara. Tadi ayat yang kedua kita baca, ayo. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Kamu nggak usah lihat siapa-siapa, lihat Yesus. Emangnya bisa kelihatan Pak, maksudnya adalah cara hidupnya, gaya hidupnya, kesuciannya, kesempurnaannya. Akulah jalan. Anda tahu kata jalan itu hodos, lorong panjang. Jadi you akan lihat panjang, ikuti lorong itu. Jangan merasa puas, itu putus asa. Apalagi kalau ya saya manusia penuh kelemahan dan kekurangan. Orang lain bisa judi, saya juga bisa. Orang lain bisa berzina, aku juga bisa berzina. Orang lain bisa bunuh orang, ya saya bisa lah nggak membunuh tapi ribut ya nggak takut orang lah. Ya kita manusia juga sih. Itu kan orang putus asa. Ya gimana ya, kita masih duniawi, gimana bisa nggak duniawi Pak? Lingkungan saya duniawi, ya udah kamu di situ putus asa kamu. Pandanglah Yesus. Terus yang membawa iman kita kepada? Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, ganti sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita menutup mata nanti nggak keduga loh keagungan kemuliaan yang disediakan bagi kita yang tekun hari ini. Makanya Paulus berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 18 tuh, penderitaan zaman sekarang ini tidak ada artinya dibanding kemuliaan yang kita dapat nanti. Aduh saudara, gimana menjelaskan hal ini saudara? Yang kita perjuangkan ini tidak sia-sia. Dan orang yang memperjuangkan hal ini tidak banyak. Orang yang memperjuangkan hal ini tidak banyak. Kenapa? Karena tidak percaya. Saudara yang tidak berjuang sungguh-sungguh ini kan tidak percaya berarti. Atau kurang percaya. Tambahkan terus. Bertumbuhlah terus. Yang saya katakan ini kebenaran firman, saudara. Ikuti. Saya nggak percaya Pak Era, saya percaya Alkitab. Ya, saudara nggak perlu percaya saya. Yang saya ngomong ini Alkitab. Emangnya begitu Alkitab Pak? Ya memang begitu. Kok saya ragu-ragu ya Pak? Jangan ragu-ragu lah.
Tapi kalau saudara masih ragu-ragu, minggu depan tolong deh jangan datang lagi. Yuk cari gereja lain deh. Cari gereja lain, lalu kamu cari pendeta yang kamu percaya. Kamu ikuti jalan hidupnya deh. Kamu ikuti jalan hidupnya, kamu cari deh. Saudara kalau mengikuti jalan ini, aduh, saudara nanti akan punya kesaksian dalam batin. Makin kuat, Allah itu hidup. Hubungan dengan Tuhan itu bisa, waduh, berasa tuh saudara. Kalau menghadap Bapa di surga, waduh. Kalau menghadap Tuhan Yesus, waduh, kemesraan dengan Tuhan itu mulai terasa. Saya menyaksikan peristiwa tentara-tentara Amerika yang bertugas di Afghanistan, di Timur Tengah pulang ke negerinya ya. Wah, itu malam hari gitu, datang pas malam, pas ada tamu gitu, buka pintu kan, lihat siapa sih? Hah? Istrinya langsung peluk gitu, nangis. Waduh. Saya lihat itu anak di sekolah lagi baca puisi atau baca apa gini. Karena ada tamu kan masuk. Bisa lepas nih kertas terus. Mungkin ya memang disiapkan untuk itu ya. Wah, dipeluk. Wah. Anda tahu air mata saya keluar seperti jagung. Tes. Air mata saya berderai kayak jagung. Berderas. Bersuara nangisnya. Kenapa? Nanti kalau ketemu Bapa di surga, kalau ketemu Tuhan Yesus, aku seperti ini. Aku nangis. Kenapa? Nanti ketemu Bapa di surga seperti ini. Ketemu Tuhan Yesus seperti ini. Makanya sekarang Dia ku cintai lebih dari nyawaku sendiri. Harus apapun yang Bapa kehendaki ku lakukan, walaupun tidak enak di dagingku, ku paksa sampai aku menyenangi apapun yang Bapa kehendaki untuk ku lakukan. Tidak sia-sia saudaraku. Maka dikatakan, bukankah kita lebih taat kepada Bapa segala roh supaya boleh hidup, tidak binasa. Sementara di dunia kita memiliki hidup yang berkualitas. Orang tidak melihat kualitas itu, enggak masalah. Batinmu yang terkait dengan Bapa di surga, hatimu yang terikat dengan Bapa di surga, engkau bernilai dengan nilai yang kekal, nilai abadi, saudaraku. Menemukan Bapa, menjadi anak Bapa yang bisa memiliki hubungan yang harmoni dengan Bapa, itu luar biasa. Itu luar biasa, saudaraku. Kalau saudara mengerti hal ini dan mengalaminya, walaupun belum sempurna tapi bertahap terus, emas berapapun jumlahnya tidak ada artinya. Tidak ada artinya, saudara. Saya sering membaca atau mendengar mengenai orang-orang sukses. Sukses dalam bisnis, sukses dalam materi, sukses dalam karirnya di dunia politik dan lain sebagainya. Dulu maknyut hati saya. Kenapa aku tidak sukses seperti mereka? Sekarang aku punya dunia lain yang lebih berharga dari harta, pangkat, jabatan apapun. Aku mengejar ini. Dan saya menawarkannya kepada saudara. Tidak butuh duit, pendidikan, dan syarat-syarat lain secara lahiriah. Cukup dengan hati yang tulus mencari Tuhan. 2 Korintus 11 kita baca lagi. Ayat yang kedua.
Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kamu pernah lihat orang cemburu yang gak marah? Jarang. Ada tapi jarang. Cemburu itu membara, bisa membunuh. Kecemburuan bisa membuat orang membunuh orang lain. Cemburu itu nggak bisa dibahasakan. Makanya kalau ibu-ibu cemburu terus-menerus ya, bukan karena ibu-ibu salah, yang bisa ibu juga benar, tapi mestinya dibuang, itu jadi kanker. Kenapa? Sel-selmu jadi rusak gara-gara itu. Marah-marah, ya gara-gara cemburu itu, kepahitan, itu bahaya. Itu merusak. Anda memiliki powerhouse di dalam sel saudara. Powerhouse sudah rusak. Itu hebat sekali Alkitab. Hati yang gembira obat, betul. Tapi ini bicara soal cemburu dulu ya. Cemburu itu luar biasa ya. Paulus cemburu. Sekarang saya belum berani berkata Tuhan Yesus menanti saya. Saya rasanya belum memuaskan dia sebagaimana mestinya. Walaupun lagu tadi itu saya ngarang. Semua yang memuaskan hatimu, kerinduanku sebelum akhir hidupku, itu kerinduan. Tapi belum sempurna. Makanya terus mau berjuang. Berharga sekali waktu ini. Aku cemburu dengan cemburu ilahi. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Iya, kesetiaan sejati. Batinmu yang penting melekat dengan Tuhan. Bukan soal ke gereja rajin jadi aktivis atau pendeta. Itu bukan kesetiaan yang sejati. Kesetiaan yang sejati itu ketika engkau mencintai Tuhan lebih dari mencintai nyawamu sendiri. Itu baru kesetiaan yang sejati, saudara. Terus? Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikan. kelicikannya. Kalimat berikutnya, dengerin. Sebab kamu sabar saja jika ada seseorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Nah, ada Yesus yang lain. Terus? Atau memberikan kepada kamu roh yang lain. Spirit, gairah yang lain. Terus? Daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Iya, Bapak Ibu. Ada Injil yang lain, ada Yesus yang lain. Kamu sabar saja sih. Artinya kamu gak boleh sabar. Bukan mau ngajak berantem ya. Saya gak mau saudara-saudara begini loh, gak boleh ya. Dengar khotbah lalu gak sesuai dengan apa yang Anda pandang, lalu Anda pandang baik, lalu saudara berdiri lalu berdiri. Hei bro, nabi palsu kau. Itu gak etis. Jangan sabar artinya bukan mau berantem, tapi jangan mudah menerima. Kalau itu tidak benar, tolak. Saudara harus punya kepekaan. Oleh sebab itu perlu kecerdasan. Kalau kita seringkali dikatai, wah sombong banget tuh, Rehoboth kayak paling bener. Kita bukan mau sok paling bener, emang bener. Kan kalau saya tunjukkan ini uang asli berarti ini uang palsu. Konsekuensi logisnya kan begitu, saudara. Nah, Yesus palsu tidak akan membuat engkau mencintai secara benar Allah yang benar. Kebenaran yang murni membangun gairah, akan membangun saudara sosok manusia yang dikehendaki Bapa. Di situ saudara bisa memiliki hubungan yang harmoni dengan Bapa. Amin.
rasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, lakan langit biru. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, lakan langit biru. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, lakan